Jadi beberapa minggu yang lalu, mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu, saya pernah sharingkan kita orang Kristen mengerjakan yang penting atau yang utama. Hari ini kita ada di tempat ini, itu penting, tapi untuk mengerjakan yang utama. Kemudian saya juga iseng, saya lihat, Pastor Daniel mengkhotbahkan, mari ikutlah aku, kamu akan kujanjikan penjala manusia. Masih ingat? Masih ingat ya? Pastor Debbie mengkhotbahkan apa? Satu yang hilang, perlu dicari enggak? Perlu, ya. Di dalam perikop Lukas 15 ada 3 cerita, 3 perikop. Apa itu? Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Artinya apa? Di poin-poin terakhir setiap khotbah itu, di dalam setiap perikop, ketika menemukan domba, ketika menemukan koin, ketika menemukan anak yang hilang, di situ ada sukacita dan pesta pora. Pesta poranya apa? Di surga. Kalau satu orang berdosa, diselamatkan. Yang bersorak-sorai siapa? Surga. Dan hari ini, saya kembali ke dalam satu tema yang dasar. Kembali ke basic, back to the basic. Saudara dan saya ada, itu karena Injil. Amin. Dan Injil, di dalam Roma pasal yang pertama, ayat 16, Paulus mengatakan, aku punya satu keyakinan yang kokoh, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Kita orang berdosa telah diselamatkan karena Injil. Masih ingat cerita saya, dardor-dardor itu? Ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini saya mau kembali ke basic. Kita mau dengar Injil itu seperti apa. Ada 2 pertanyaan yang hari ini kita harus tahu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang lain boleh tahu, boleh tidak, enggak apa-apa. 2 pertanyaan ini penting sekali dalam konteks kehidupan kita, bahkan sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, seandainya hari ini atau malam hari ini gedung ini runtuh dan kita semua meninggal dunia, ya runtuh pasti meninggal dunia. Semua kita meninggal dunia kecuali saya. Egois itu ya. Seandainya itu yang terjadi, Bapak Ibu, yakin masuk surga? Enggak ada suaranya. Yakin? Saya ulangi sekali lagi. Seandainya malam hari ini gedung ini runtuh, kita semua meninggal dunia, apakah Bapak Ibu yakin pasti masuk surga? Angkat tangan yang bilang yakin. Wih, semua yakin ya. Dulu waktu saya ditanya, sama seperti Bapak Ibu, yakin? Saya pikir begini, saya orang Kristen, kalau nggak yakin saya masuk mana? Mau nggak? Kan nggak mau. Berarti spontan saya mengatakan yakin. Tapi boleh jujur, ketika waktu itu saya mengatakan yakin, hati kecil yang terdalam mengatakan, apa iya ya saya masuk? Apakah Bapak Ibu punya perasaan seperti saya? Kadang-kadang. Oke, tetapi hari ini saya punya satu keyakinan, pasti. Itu pertanyaan yang pertama. Anggap saja ya, kita semua yakin masuk surga. Pertanyaan kedua, seandainya kembali Bapak Ibu hari ini gedung ini runtuh, meninggal dunia, belum masuk surga, tapi berdiri di hadapan Allah, Allah tanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Kita mau jawab apa kepada Allah? Saya persingkat pertanyaannya. Alasannya apa? Supaya kita diizinkan masuk ke surganya Tuhan. Apa syaratnya menurut Tuhan supaya kita bisa masuk surga? Apa? Percaya. Apalagi? Hidup dalam kasih. Yang lain? Percaya, hidup dalam kasih. Yang lain? Melakukan firman. Ada lagi? Memberitakan Injil. Berbuah. Berbuat baik enggak? Berbuat baik. Taat enggak? Taat. Banyak jawaban-jawaban kita sebagai orang Kristen tahu syarat untuk masuk surga itu A, B, C, D, E, F. Tapi ada satu hal yang saya mau cerita hari ini. Kalau masuk surga, syaratnya tidak hanya cukup percaya kepada Yesus, tapi harus ditambah ketaatan, ditambah perbuatan baik, ditambah ini, ditambah itu. Saya mau tanya, harus sebaik apa perbuatan kita? Harus sebaik apa? Kalau masuk surga tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus ditambah A, B, C, D, E, F. Kita harus melakukan itu sebaik apa? Loh, kok bingung?
Katanya harus berbuat baik, harus taat, harus ini. Sebaik apa kita harus lakukan? Kita mulai bingung bukan? Kita mau masuk surga, surganya milik Tuhan, jadi harus standar siapa yang harus kita pakai? Ya standar Tuhan yang punya surga. Saya tidak bisa serta-merta masuk ke rumahnya Om Hendrata tanpa seizin beliau. Tidak bisa kita main masuk saja, ada standar yang punya rumah. Demikian pula kalau mau masuk surga, harus ada standar yang punya surga. Nah saya mau cerita malam hari ini, kita kembali ke basic tentang Injil. Ada satu cerita mengatakan kepada saya dan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Hidup kekal atau sorga itu gratis. Apa gratis? Hidup kekal adalah anugerah Allah. Ketika saya khotbah, Bapak Ibu hanya lihat ini, poin-poinnya sudah ada di sini. Hidup kekal itu adalah anugerah Allah. Yang namanya anugerah itu pemberian kepada kita, seseorang secara cuma-cuma. Namanya anugerah. Surga atau hidup kekal tidak bisa kita dapat karena usaha kita. Atau sebagai upah, maksudnya begini. Tidak bisa kita masuk surga karena saya sudah berbuat baik. Harus baik apa? Tidak bisa kita masuk surga, kita harus taat. Setaat apa? Tidak bisa kita masuk surga dengan usaha, segala seusaha kita dah dalam hal kerohanian. Pertanyaannya gampang, sebaik apa kita harus kerjakan itu? Atau sebagai upah? Maksudnya apa? Oh, karena saya sudah melayani Tuhan sekian lama, harusnya layak dong saya dapat surga. Kalau itu namanya baru upah. Namanya anugerah, yaitu pemberian kepada kita secara cuma-cuma. Bapak Ibu pernah dapat hadiah dalam seumur hidup kita? Kalau kita terima dapat hadiah, perlu ganti dengan uang? Tidak. Namanya hadiah, itu pemberian secara cuma-cuma. Tapi ada hal yang harus kita pikirkan. Walaupun Tuhan sediakan anugerah itu secara cuma-cuma, semua manusia tidak dapat memperoleh anugerah itu. Karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Dosa. Kita sudah tahu ya, semua manusia berdosa, kita setuju. Setuju ya? Sebelum saya lanjutkan, menurut Bapak Ibu dosa itu apa sih? Ketidaktaatan kepada Tuhan. Contoh-contoh perbuatan dosa, mencuri dosa, membunuh dosa, menyakiti hati orang dosa. Dosa enggak? Gosip dosa enggak? Saya pulang capek, kemudian ada telepon. Anak saya bilang, papa ada telepon. Bilang papa nggak di rumah. Dosa enggak? Dosa ya? Tetangga saya bawa Ferrari baru. Kemudian saya ngomong sama istri saya, itu kira-kira korupsi berapa banyak lagi? Dosa enggak? Dosa. Dosa juga ya. Saya dendam sama Edward. Edu, ntar ya pulang, saya nggak suka sama kamu. Saya akan tonjok kamu. Belum nonjok loh, dosa nggak? Dosa. Ada orang-orang tua di jalan raya yang penuh dengan kendaraan. Orang tua ini mau menyeberang jalan. Saya tengok kanan, saya ingin menyeberang. Saya pikir ibu saya bukan, nenek saya bukan, kenal aja nggak. Saya tinggal sendiri, saya nyeberang, nggak ajak dia. Saya sampai di sana, neneknya masih di sini. Dosa enggak? Dosa. Berarti ada sesuatu yang kita bisa lakukan dalam perbuatan baik kita menolong orang, tidak kita lakukan, itu dosa. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau ini pikir jelek dikit dosa, dendam dosa, gosip dosa, nggak nolong orang dosa, bunuh dosa, ini dosa, ngomel dosa, kita satu hari bisa berdosa berapa kali? Baru sadar ya, berkali-kali, sama dengan banyak. Tapi kok saya percaya, yang ada di ruangan ini orang yang tidak seperti itulah. Kita orang yang cukup baik, hanya melakukan 3 saja dosa. Jauh lebih baik dong, tadi kan pengakuannya banyak. Satu hari hanya 3 saja dosanya. Cukup baik lah ya. Kalau satu hari kita hanya berdosa 3 kali, 1 bulan berapa? 90 ya. 1 tahun? 90 kali 12, 1080. Kita bulatkan saja, 1000. Bayangkan, orang yang cukup baik saja, hanya 3 dosa dalam satu hari, dosa makan pagi, makan siang, makan malam, entah apa yang dilakukan saya tidak tahu, entah pikir jelek, entah dendam, entah benci, saya tidak tahu, 3 kali sehari, cukup baik, tetap kalau dihitung 1 tahun, lebih dari 1000, katakan 1000. Hari ini, Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan boleh minta usia, kepengen hidup sampai usia berapa sih?
Ya, yang Alkitabiah sajalah. Berapa? 70, 80 kalau kuat ya. Orang yang cukup baik dianugerahi 80 tahun. Ya. 3 dosa sehari. 1 tahun 1000. 80 tahun seumur hidup, dosanya berapa? Hah? 80.000. Bapak Ibu, sorry. Dengan dosa 80.000 yang kita anggap kita cukup baik, apa kita layak masuk surga miliknya Allah? Tidak layak. Untuk itu, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dulu saya pernah berpikir, bahkan Bapak Ibu pernah berpikir, bahkan banyak orang hari ini berpikir, untuk masuk surga kita harus usaha. Dengan kebaikan kita, dengan ketaatan kita, dengan segala pelayanan kita, itu tidak keliru. Tapi pertanyaannya, kalau usaha kita untuk masuk surga hanya karena usaha perbuatan kita dan lain-lain, kita harus melakukan perbuatan baik itu sebaik apa? Sebaik apa? Tuntutan Tuhan itu berapa sih? Matius 5:48, di situ dikatakan, haruslah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, berapa nilai sempurna? Kalau kita waktu ujian sekolah, nilai sempurna itu berapa? 100. Dapat 85 baik enggak? Baik. Sempurna enggak? Tidak. 90 baik? 99 baik? Sempurna? Belum. Tapi standar Tuhan adalah sempurna. Saya mau cerita kesempurnaan begini saja sederhana. Saya bikin kue. Ya. Karena Bapak Ibu datang ke rumah, kita reunian. Tapi saking saya lupa, kok nggak ada makanan, saya suruh istri bikin kue, cepat bikin kue. Wah, istri saya cepat bikin kue, 10 butir telur, semua bahan disiapkan, mixer semua dicampur. Tapi sorry, dari 10 butir telur yang sudah masuk, 1 diantaranya busuk dan hitam dan sudah bau. Istri saya bilang, gimana? Sudah, nggak apa-apa. Mereka anugerah ministry nggak ada yang tahu. Buat. Akhirnya kue itu jadi. Bagus, ada coklatnya, ada rasa vanila. Pertanyaan saya, kalau kue ini sudah jadi, layak atau tidak saya sajikan ke tamu-tamu saya? Kenapa? Kenapa tidak layak? Bau. Lo yang busuk cuma 1 loh. Tercemar. Yang 9 baik loh. Tercemar ya. Layak enggak? Kalau seandainya saja termakan mati enggak? Enggak mati, tapi layak enggak? Enggak layak. Yang saya ingin katakan di dalam ilustrasi ini begini. Manusia saja yang tadi kita mengaku dosanya banyak, punya 1 standar. 1 yang busuk, 9 yang baik, berani mengatakan tidak layak. Itu manusia kita loh. Apalagi Tuhan. Seandainya 80.000 dosa tadi selama 80 tahun, kita rubah menjadi kebaikan seumur hidup 80 tahun. 80.000 kebaikan. Tapi di antara 80.000 kebaikan, ada 1 saja dosa yang masuk. Pertanyaan saya, sempurna enggak? Berani mengatakan layak enggak? Enggak layak. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Dari cerita sampai sekarang di poin ini, artinya apa? Manusia mustahil bisa masuk surga kalau dengan caranya. Karena surga adalah milik Tuhan, milik Allah, kita harus lihat cara yang berbeda. Caranya siapa? Caranya Allah. Allah yang kita kenal hari ini, punya karakter, punya sifat. Apa saja sifat-sifat Allah yang Bapak Ibu tahu? Maha setia. Apalagi? Maha kasih, maha pengampun. Apalagi? Maha adil? Maha adil, maha pencipta, maha kudus, semua maha, kecuali mahasiswa lah ya. Itu sifat-sifat Allah. Tapi saya ingin soroti 2 sifat Allah yang paling penting, yaitu Allah itu Allah yang kasih, Allah adalah Allah yang adil. Setuju ya? Hari ini banyak orang, bahkan di dalam kekristenan, punya pemikiran yang keliru tentang karakter Allah. Mereka hanya memahami Allah itu Allah yang kasih. Tok. Artinya apa? Seperti seorang tokoh kakek. Nah, ini ada kakek yang punya cucu. Biasanya kakek yang baik hati, kalau cucunya nakal,
ya, misalkan lari, nubruk tembok. Cucunya kan nakal toh, nubruk tembok cucunya nangis. Si kakek bilang nggak apa-apa, malah temboknya yang dipukul. Nakal ini tembok, betul nggak? Bahkan kalau orang tuanya mau menghukum cucunya, kakek biasa yang baik hati, sudahlah janganlah, masih kecil. Artinya apa? Sifat kakek ini menunjukkan dan mendahulukan kasih, tapi mengabaikan keadilan, mengabaikan didikan. Biasanya begitu. Nah, ada banyak orang Kristen hari ini berpikir Allah seperti itu, hanya kasih-kasih, dosa nggak apa-apa, Allah kan kasih. Betul, kita punya pemikiran seperti itu bukan? Kalau kita punya hanya satu pemikiran Allah kasih, itu pemikiran yang keliru tentang Allah. Tapi yang kedua, orang yang hanya menekankan bahwa Allah adalah Allah yang maha adil. Maksudnya apa adil? Pokoknya ketahuan salah, hukum. Seperti polisi yang adil, polisi lalu lintas yang adil. Kalau kita melanggar lampu lalu lintas, marka jalan, prit, tilang. Polisi yang adil, kita yang salah, pasti kita kena tilang. Banyak orang juga punya pemahaman, aduh Allah itu Allah yang adil. Hati-hati loh ya. Kalau kita berdosa saja, sedikit saja berdosa, kita pasti dihukum. Wah, itu kita akan berat hukumannya. Orang yang hidup dengan pemahaman Allah hanya Allah yang adil, hidupnya tertekan, nggak punya sukacita. Mana ada manusia yang tidak punya salah? Betul ya? Nah, pemikiran itu kalau dipisahkan dua sifat ini menjadi pemikiran yang keliru tentang Allah. Jadi yang benar, Allah itu yang tadi kita sebut. Allah itu kasih sekaligus Allah itu adil. Bapak Ibu setuju? Tapi kasih itu artinya apa? Kita tidak perlu menjabarkan soal kasih lah. Tapi bagaimana kalau adil? Bapak Ibu pernah enggak? Atau saya mau tanya, ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, kita berdosa di hadapan Tuhan, kita doa kepada Tuhan tuh doanya gimana sih? Tuhan, Engkau Tuhan yang maha kasih. Ampuni dosa-dosa saya. Betul Bapak Ibu? Pernah enggak Bapak Ibu berdoa begini? Tuhan, saya bersalah. Engkau adil, hukumlah saya. Kok ketawa? Pernah atau tidak? Kenapa? Tadi ngakunya Allah kasih dan adil. Tapi kenapa Bapak Ibu hanya mikirkan kasihnya? Ternyata orang Kristen pun takut memikirkan tentang keadilan Allah. Kita nggak fair. Yang fair itu Allah kasih sekaligus adil. Orang baik sekalipun, kalau karena kepepet dia merampok bank, ketangkep polisi, tetap di hadapan hakim yang adil, tetap harus dihukum. Apapun alasannya, dia mengatakan, ini baru pertama kali, nggak menyakiti orang yang ada di bank, uangnya saya kembalikan, tolong Pak Hakim yang maha adil, lepaskan saya. Apakah hakim itu akan lepaskan dia? Tidak. Hakim yang masih seorang manusia, yang dosanya banyak, tetap masih punya keadilan. Artinya apa? Yang bersalah tetap harus dihukum. Alkitab mengatakan upah dosa adalah artinya apa? Maut itu hati-hati, maut itu bukan hanya kita mati secara jasmani, tapi mati rohani, terpisah dengan Allah secara kekal, itu namanya maut. Di sini ada masalah Bapak Ibu. Kalau Allah kasih, kalau Allah adil, bagaimana dua sifat kasih dan adil ini bisa ketemu? Kalau kasih, dia harus mengampuni manusia berdosa, betul toh? Tapi kalau dengan kasihnya dia mengampuni manusia berdosa, berarti Allah tidak adil. Atau sebaliknya, Allah itu Allah yang adil. Orang yang berdosa harus dihukum. Setuju? Tapi kalau dengan keadilan menghukum manusia yang berdosa, berarti Allah nggak kasih dong. Ada masalah bukan? Bagaimana kasih Allah dan keadilan Allah dapat dipertemukan? Tapi saya punya satu cerita, awal abad 20, ada seorang jenderal, namanya Jenderal Syamila. Singkat cerita begini, jenderal ini mengasihi rakyat dan para prajurit-prajuritnya yang setia dengan dia. Di bawah satu kepemimpinan seorang Tsar Rusia yang sangat kejam. Jenderal ini berperang bersama dengan rakyat dan prajurit yang setia untuk melawan seorang Tsar Rusia yang sangat kejam. Di awal abad 20, bukan hanya senjata saja yang mereka butuhkan, mereka butuh makanan. Sehingga makanan itu disimpan dengan baik-baik. Tapi yang menjadi permasalahannya, ketika
ransum makanan untuk semua rakyat dan prajurit itu disimpan, seringkali terjadi pencurian di tempat penyimpanan tersebut. Membuat jenderal itu sangat marah. Sampai satu hari kemudian jenderal itu mengumpulkan semua rakyat dan prajuritnya, memberikan satu peraturan dan ultimatum. Mulai hari ini, siapa saja yang tertangkap tangan mencuri harus dihukum cambuk 50 kali. Kalau kebobolan dan pencurinya tidak tertangkap, berarti yang harus dihukum yang menjaga. Wah, mereka takut semua. Mereka jaga itu dengan baik. Beberapa saat aman, tapi mau tidak mau, tetap saja kejadian itu terulang. Saat itu terjadi satu kali lagi. Tempat penyimpanan itu kecurian. Tapi yang membuat jenderal itu kaget terkejut, yang mencuri itu ternyata ibunya sendiri. Ketika dia tahu ibunya yang mencuri, dia diam 1000 bahasa. Bagaimana saya harus menghukum ibu saya 50 kali cambukan? Tidak mungkin. Dia adalah orang tua yang melahirkan saya mengasihi dia. Tapi rakyat dan prajurit yang lain tidak mau tahu. Seandainya saja itu bukan ibunya, wah sudah pasti langsung dihukum. Kenapa ini harus ada pertimbangan-pertimbangan? Tidak bisa, pokoknya harus dihukum. Jenderal itu terdiam. Di tengah-tengah dia terdiam, rakyat dan prajurit tidak mau tahu. Ibu itu sudah ada di depan alun-alun, diikat. Algojo sudah siap dengan perintah. Tidak ada perintah sama sekali, ditunggu-tunggu tidak ada perintah. Kemudian ada dua belah pihak yang berpikir seperti ini. Sebelah kanan mereka banyak berpikir, aduh gimana ya, kalau jenderal ini sampai menghukum ibunya, berarti jenderal ini sadis loh. Nggak mengasihi ibunya, kita hati-hati, jangan ikut jenderal seperti itu, sadis. Ibunya sendiri dihukum kok. Itu pemikiran yang satu pihak. Pihak lain berpikir beda, aduh ini jenderal kalau berani melepaskan ibunya, berarti jenderal ini nggak adil. Ngapain kita ikut jenderal yang nggak adil? Wah, dilema. Akhirnya jenderal mendengar bisikan-bisikan itu, dia memberikan satu perintah. Cambuk. Wah, semua mulai tegang. Semua mulai terdiam. Algojo sudah mulai menghitung. 1, 2. Tapi sebelum hitungan yang ketiga, jenderal itu mengatakan, tunggu, ini hari yang terakhir mungkin saya ketemu dengan ibu. Dia menghampiri ibunya. Dia mengatakan, ibu, saya minta maaf. Saya tidak bisa melepaskan ibu. Hukuman tetap harus dijalankan. Karena saya sudah memerintahkan demikian. Ibu, maaf sekali lagi. Bukan saya anak yang tidak baik. Bukan saya anak yang durhaka. Tapi saya harus menegakkan keadilan. Ibu itu hanya terdiam, tertunduk. Dan mungkin meneteskan air mata. Ketika disuruh lagi, Algojo, kamu mulai hitung. 1, 2, apa yang terjadi? Syamila tidak beranjak. Dia membuka jubahnya. Dia peluk ibunya dengan jubahnya. Yang mau tidak mau, siapa yang dicambuk? Dirinya sendiri. Semua rakyat terdiam. Semua prajurit terdiam. Mereka memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Ketika Syamila melakukan itu, banyak air mata menetes. Kenapa? Mereka bangga punya jenderal seperti itu. Dengan jenderal itu mengorbankan dirinya, dia tetap menunjukkan kasihnya, menyatakan kasihnya kepada ibunya, bukan? Tapi di dalam kejadian itu pun, dia ingin menyatakan kepada rakyatnya bahwa dia tetap adil. Harus ada hukuman yang dilaksanakan. Tapi dengan satu syarat, harus ada yang menggantikannya. Bukankah kita punya Allah seperti itu? Allah kita tidak punya dilema. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan diri di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Itu yang terjadi. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Mereka mungkin mengaku mereka punya Allah yang adil. Mereka pun mengaku punya Allah yang kasih. Tapi mereka tidak pernah memikirkan jalan keluarnya apa. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Tidak ada dilema. Tapi dengan satu cara, harus ada yang berkorban. Yaitu melalui Kristus menjadi manusia.
Saya akan sedikit peragakan supaya kita mengulang kembali lebih jelas. Seperti ini. Seandainya Bapak Ibu, saya kembali ya, saya ulas dari awal. Seandainya tangan kiri saya ini mewakili manusia, saya dan Bapak Ibu, tangan kanan saya ini mewakili Allah. Dari awal saya mengatakan Allah ingin menganugerahkan hidup yang kekal kepada manusia. Secara cuma, gratis. Tetapi ada yang menghalangi. Yaitu apa yang menghalangi? Dosa. Seandainya dosa-dosa kita yang 80.000, kita catat di sebuah buku, pasti tidak setipis ini bukan? Dosa inilah pasti tebal sekali. Dosa ini yang menghalangi, sehingga Allah tidak bisa menganugerahkan hidup yang kekal kepada manusia. Allah Maha Kasih. Dia mengasihi manusia yang berdosa. Tapi Allah yang sama, Allah yang maha adil. Dia membenci dosa dan harus menghukum manusia berdosa. Ada dilema, bagaimana kasih dan keadilan harus bertemu. Tapi dengan cerita tadi, seorang jenderal, tidak ada dilema. Demikian pula dengan Allah kita. Allah ingin menunjukkan kasih-Nya dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Sama seperti manusia. Bapak Ibu, kalau ini Yesus ceritanya, ini manusia, bedanya apa? Lihat tangan saya, bedanya apa? Manusia ada dosa, Yesus tidak berdosa. Tapi Alkitab mencatat, 2 Korintus 5:21, Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena saya. Karena Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Allah timpakan semua dosa-dosa manusia kepada Yesus. Yesus disalibkan. Sebelum dia mati, dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Seluruh hutang-hutang dosa di dunia ini, hutang dosa manusia, sudah dibayar lunas satu kali di atas kayu salib. Untuk selamanya, Yesus tidak akan disalib untuk kedua kalinya. Sekali untuk selamanya. Yesus mati dikuburkan, dia bangkit, dia kembali naik ke surga. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikannya. Dari surga inilah kembali, Yesus menawarkan anugerah hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Dan anugerah hidup kekal surga itu hanya didapat melalui iman. Apa itu iman? Kalau kita bicara iman, Bapak Ibu, bagaimana saya harus memahami tentang iman? Anugerah hidup kekal hanya dapat diterima dengan iman. Pertanyaannya, iman seperti apa yang harus kita punya? Kalau saya boleh kasih atau ibaratkan, iman itu seperti sebuah kunci. Ada satu anak buah kunci yang benar, yang untuk membuka pintu surga, itu yang disebut iman yang menyelamatkan. Loh, kalau ada iman yang menyelamatkan, berarti ada iman yang tidak menyelamatkan. Contoh begini, kalau kita tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, semua pintu di rumah pasti kita kunci, termasuk pintu rumah utama kita, betul ya? Dan kita akan pergi membawa satu rangkaian kunci. Pertanyaannya sederhana, ketika kita kembali ke rumah kita, untuk membuka pintu utama rumah kita, apakah semua kunci ini dapat kita pakai untuk membuka? Loh kenapa? Loh kan namanya juga kunci. Kenapa hanya satu? Di antara kunci-kunci ini, mereknya sama, warnanya sama, pabrikannya sama, besarnya sama. Kenapa enggak bisa? Apa yang membedakan? Geriginya berbeda, betul ya? Namanya boleh kunci, boleh mirip dan sama, tapi tetap saja enggak bisa buka. Yang hanya bisa untuk membuka yaitu satu kunci yang benar. Itu yang kita sebut iman yang menyelamatkan. Berarti kunci-kunci yang lain, yang mirip, yang sama, warna dan lain-lain, itu menggambarkan apa? Ini menggambarkan iman yang tidak menyelamatkan. Oh, ternyata ada iman yang tidak menyelamatkan. Ada. Contoh yang pertama, iman yang melompat di dalam gelap. Apa itu iman yang melompat dalam gelap? Saya enggak mau tahu. Pokoknya yang penting saya percaya. Kumaha kewa, yang penting saya percaya. Yang penting saya Kristen. Bukankah banyak orang seperti itu? Ditanya, loh Pak, bagaimana Bapak bisa menjadi seorang Kristen? Loh Pak, gimana sih? Nenek saya Kristen, orang tua saya Kristen, otomatis saya menjadi seorang Kristen. Itu yang jawaban mereka. Tapi mereka tidak tahu apa itu kekristenan dan siapa Kristus sebenarnya.
Mereka hanya ikut percaya. Saya kasih contoh gampang dah. Saya diajak hiking sama Om Hendrata. Om hobinya hiking, saya tidak pernah hiking. Ketika sudah mulai malam, saya ketinggalan jauh. Wih, saya teriak-teriak, Om, di mana? Saya ketinggalan. Om itu juga bingung, Henry di mana ini? Om itu cuma gini aja Hen, kamu coba arah ke kanan, lari secepat-cepatnya, kamu pasti tiba. Saya nggak mau tahu fakta di depan apa, saya hanya ikut percaya toh. Ternyata apa yang saya lakukan sesuai instruksi, depan saya jurang. Konyol enggak? Bukankah hari ini banyak orang yang mengatakan saya beragama tertentu, kalau ditanya bagaimana Anda bisa menjadi seorang beragama tertentu, banyak mereka menjawab, turun-temurun. Bahkan mereka nggak tahu apa yang mereka sembah itu nggak tahu. Ya, itu iman yang melompat dalam gelap, iman yang tidak menyelamatkan. Yang kedua, iman yang tidak menyelamatkan, iman yang hanya di akal saja. Apa itu iman yang hanya di akal saja? Pengetahuan, tahu siapa Yesus, tahu. Saya guru sekolah minggu, wah alasannya begitu. Saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tapi hanya sebatas di pengetahuan. Bapak, Ibu tahu siapa itu SBY? Siapa? Mantan Presiden Republik Indonesia. Tahu ya? Nama istrinya tahu, anak-anaknya tahu, bahkan jangan-jangan cucunya tahu. Tahu ya? Tapi dengan Anda tahu, apakah bisa Anda langsung bertemu di rumahnya? Loh kenapa? Kan Anda tahu. Anda, saya tidak punya relasi dengan beliau. Tidak punya hubungan. Banyak hari ini orang Kristen tahu siapa Yesus. Tahu dari kecil sekolah minggu. Tapi selama dia tahu tentang Yesus tapi tidak punya relasi dengan Yesus, iman seperti itu hanya pengetahuan dan tidak menyelamatkan. Yang terakhir, iman yang tidak menyelamatkan, iman yang sementara. Apa itu iman yang sementara? Iman yang sementara itu begini, berani mengandalkan Yesus, tapi untuk hal-hal sementara hidup di dunia ini saja. Sakit, minta disembuhkan oleh siapa? Yesus, itu tidak salah. Saya katakan itu tidak salah. Minta diberkati, usaha tokonya, doanya kepada siapa? Tuhan Yesus, juga tidak salah. Kita mau pergi jauh, minta perlindungan supaya tiba di tujuan dengan selamat, doanya juga kepada Yesus, itu tidak salah. Tapi yang menjadi ironis adalah ketika hal-hal sementara di dunia kita berani mati-matian mengandalkan Yesus, tapi kalau ditanya, untuk masuk surga syaratnya apa? Saya ini loh yang bangun gereja. Saya ini loh sudah hidup sebagai hamba Tuhan. Saya ini loh sudah memberikan ini dan itu. Berarti yang diandalkan untuk masuk surga siapa? Dirinya sendiri. Untuk hal sementara di dunia, dia berani mengandalkan Yesus, tapi untuk masalah kekekalan, dia mengandalkan hidupnya, kebaikannya. Itu ironis sekali. Hari ini banyak orang Kristen menjadikan Yesus menteri kesehatan, menteri keuangan, penerangan. Kasarnya itu seperti satpam kita tuh. Dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Tapi untuk kekekalan, kita selalu mengandalkan, ini loh saya setia, ini loh saya hebat. Enggak, iman sementara itu bagus, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan adalah kita mengenal, kita mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin? Amin. Hanya itu saja. Saya ingin memberikan satu gambaran mengandalkan itu seperti apa. Di Amerika, perbatasan Amerika dan Kanada, di Buffalo dan Kanada, itu ada air terjun Niagara. Ya, itu perbatasan disambung dengan jembatan yang 50 meter. Dan di atas tower kita bisa makan, itu ada cerita seorang pemain akrobat, namanya Mr. Blondin. Itu di atas, itu cerita sungguh-sungguh. Nah, Mr. Blondin ini seorang pemain akrobat yang bisa berjalan di atas tali. Nah, dia ingin membuat satu atraksi hebat, membentangkan kawat baja di antara dua jurang Niagara, antara Amerika dan Kanada, yang panjangnya 50 meter. Dan dia akan berjalan. Semua penonton kumpul, ditanya sama MC, percaya enggak? Mereka tahu siapa itu Blondin. Mereka semua mengatakan percaya, yang belum pernah lihat, diam saja. Singkat cerita, dia menyeberang di antara Niagara, selamat. Wah, tepuk tangan.
Yang kedua, kurang spektakuler. Saya mau lakukan yang lebih hebat lagi. Dia akan menyeberang kembali ke sisi yang lain, tapi dengan sebuah gerobak yang rodanya satu di tengah, dan diisi pasir yang beratnya 70 kilo. Semua ditanya, bisa? Sanggup Blondin menyeberangkan? Yang tetap bilang bisa, tetap teriak, bisa, pasti bisa. Yang tadinya nggak tahu, ternyata sudah lihat, jadi ikut percaya. Bisa, ternyata betul. Blondin menyeberangkan pasir itu sampai ke seberang dan selamat. Wah, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang terakhir, yang paling spektakuler, dia akan kembali lagi yang terakhir dengan gerobak yang sama, tapi 5 karung pasir yang beratnya 70 diganti dengan manusia yang kira-kira beratnya 60-70. Semua ditanya, percaya? Percaya! Betul percaya? Sungguh kami percaya. Tapi masalahnya belum ada orang yang mau naik. MC mulai turun, Bu, percaya? Percaya, 1000%. Bener Bu percaya? Yuk Ibu naik. Yuk jangan saya dong. Percaya? Percaya. Tapi Bu, lo kenapa Bu? Jangan dong. Saya kan mau lihat cucu saya besar. Loh, tapi percaya? Ya tapi jangan saya. Ibu mah ngomong doang. Cari yang lebih muda, yang lebih gagah. Dek, kamu percaya? Saya tadinya nggak percaya Pak. Hari ini percaya Pak. Betul percaya? Dek, naik. Wah, tapi jangan saya. Satu persatu ditanya, percaya? Percaya. Mau naik? Enggak. Tapi percaya? Percaya. Akhirnya enggak ada yang mau naik, bubar. Ya sudah kita bubarkan saja. Wah, penonton mulai kecewa. Tapi ketika mereka sudah mau meninggalkan arena itu, ada seorang pemuda langsung naik ke gerobak. Mereka balik lagi, nonton lagi ulang. Dan pemuda itu dengan tenangnya duduk, Blondin sudah nggak mau ngomong apa-apa lagi, langsung menyeberangkan pemuda itu ke seberang. Dan sampai ke seberang. Tepuk tangan luar biasa. MC tanya sama pemuda ini, kamu tuh siapa? Nggak takut? Enggak. Siapa kamu? Saya kan anaknya Pak Blondin. Cerita itu sederhana. Anaknya Pak Blondin, pasti kamu berani. Kami kan bukan anaknya Pak Blondin. Tapi yang saya mau ceritakan di sini bukan soal anaknya Pak Blondin atau bukan. Hari ini banyak orang Kristen mengakukan, aku ini loh anak Allah. Betul nggak? Amin. Bisa nggak Allah bilang, siapa bilang lo anak gua? Bisa lo. Hati-hati lo. Sorry. Hari ini banyak orang pengakuan sepihak, aku anak Allah. Amin deh. Tapi bisa nggak Allah bilang, siapa bilang lo anak saya? Bisa nggak? Matius 7:21. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga. Orang itu protes, Tuhan, saya itu menyembah demi namamu. Ngusir setan demi namamu. Menyembuhkan demi namamu. Melakukan segala sesuatu demi namamu. Apa kata Tuhan? Nyah kamu. Jadi kembali ke cerita tadi. Profil imannya penonton sama profil imannya anaknya Pak Blondin, bedanya apa? Imannya penonton, iman yang tidak menyelamatkan. Yang hanya melompat dalam gelap, hanya di akal saja, yang iman sementara tidak berani mengandalkan hidupnya naik di atas gerobaknya Blondin. Betul? Tapi iman yang menyelamatkan seperti anaknya Pak Blondin. Dia tahu siapa bapaknya pasti sanggup melakukan, dan dia berani mengandalkan hidupnya di tangan bapaknya. Amin? Saudara punya iman yang menyelamatkan? Artinya apa? Kita tahu siapa Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ragu tentang Tuhan Yesus. Dan kita mengandalkan hidup kekekalan kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin? Ceritanya sederhana ya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu paham cerita ini? Cerita kayak sekolah minggu ya. Ini Injil. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah paham cerita ini, seandainya malam hari ini, saya tidak tahu profil iman kita seperti apa. Saya tidak berani menjudgment profil iman Bapak Ibu dan saya seperti apa. Tapi apapun iman Bapak Ibu malam hari ini kita sudah dengar apa itu iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bahwa Bapak Ibu kepengen punya iman yang menyelamatkan, yang hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan yang lain-lain. Amin. Kita harus berani berkomitmen. Ada 4 hal yang kita perlu berkomitmen ketika kita mau menerima anugerah itu dengan cuma-cuma. Yang pertama, kita tidak boleh hanya menerima hadiahnya saja, tapi kita harus berani menerima si pemberi
hadiah itu. Banyak orang mau terima hadiahnya saja, melupakan yang memberi hadiah. Banyak orang seperti itu. Hari ini enggak, kita mau terima hadiahnya, kita mau terima yang memberi hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai malam hari ini, ketika kita sudah tahu apa itu iman yang menyelamatkan, kita hanya mengandalkan Yesus saja, bukan mengandalkan diri kita untuk masuk surga. Bukan mengandalkan kebaikan kita, bukan mengandalkan rutinitas ibadah kita, tapi hanya mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, buka hati. Undang Yesus masuk secara pribadi dalam hati saudara. Jadikan dia Tuhan dan Tuan yang mengendalikan hidup kita. Amin. Yang terakhir, komitmen kita, bertobat. Bukan berarti Bapak Ibu ini pencuri, pembunuh, kita harus bertobat, bukan. Bertobat itu bukan hanya menyesal karena saya berdosa, bukan. Bertobat kita harus berbalik arah 180 derajat, bukan ikut jalan kita. Amsal itu mengatakan, yang aku anggap jalan itu lurus, ternyata ujungnya maut. Itu Amsal. Artinya bertobat, kita harus berbelok, berbalik arah. Bukan ikut cara kita, hanya mengikut Yesus saja. Itu 4 hal yang harus menjadi komitmen kita. Amin? Amin. Untuk menutup, saya ingin Bapak Ibu membuka satu bagian dari firman Tuhan, atau mungkin nanti bisa ditampilkan. Yohanes 6:47. Saya tidak ingin menceritakan hal-hal di luar Alkitab. Ini yang Tuhan Yesus katakan dan janjikan untuk Bapak Ibu setelah kita mendengar cerita ini. Yohanes 6:47 di sini mengatakan, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Firman Tuhan, Yohanes 6:47 mengatakan, berkata kepadamu sesungguhnya, Tuhan Yesus nggak pernah main-main. Sesungguhnya siapapun di antara kita yang percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Berarti Bapak Ibu, syarat untuk mempunyai hidup yang kekal, syaratnya harus apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh janji hidup yang kekal. Pertanyaan terakhir, kapan Bapak Ibu punya atau mendapatkan janji dari Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kapan itu? Sekarang saat kita percaya. Amin? Amin. Ada orang mengatakan, Pak, masa segampang itu? Hanya percaya saja. Bukankah kita manusia masih berdosa, Pak? Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Apa betul kita tidak perlu mengandalkan kekuatan sendiri? Apa kita betul tidak perlu setia? Apa betul kita nggak perlu melakukan banyak hal untuk Tuhan? Tunggu dulu, bukan masalah boleh atau tidak, betul atau tidak. Saya minta tolong Edu, saya kasih satu gambaran. Menggambarkan tentang bagaimana keselamatan kita dengan Tuhan. Seandainya tangan Edward ini sebelah kanan mewakili manusia, tangan kanan saya ini mewakili Allah. Kita berpegang tangan seperti ini. Ini jabat tangan Romawi, orang Romawi kalau jabat tangan seperti ini. Manusia berpikir untuk setia, untuk taat, supaya bisa masuk surga, supaya tidak tertinggal oleh Tuhan, dia harus melakukan setaat mungkin. Megang tangannya tuh seerat mungkin. Betul enggak? Ini Tuhan, Allah, ini manusia. Pegang seerat mungkin. Kurang erat nanti kamu jatuh loh. Ketinggalan enggak ikut surga loh. Kurang erat. Kurang, badan besar begitu kok. Katakan ini cukup erat lah ya. Saya tanya, pegang serat ini, 1 detik kuat? 5 detik? 5 hari? 2 tahun? 10 tahun? Apa yang terjadi? Lepas. Aduh Tuhan, sorry Tuhan, nggak kuat. Ikut KKR, KPR, apapun namanya KPI. Wah kuat lagi. Tuhan, saya sudah ikut KKR nih Tuhan. Pegang lagi yang kuat. Saya hari komitmen saya benar-benar janji 1000%. Saya pasti kuat. Pertanyaannya sama. 1 detik kuat, 5 tahun, 20 tahun, lepas. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Keselamatan saya dan Bapak Ibu bukan berdasarkan ketaatan dan kesetiaan manusia yang rapuh. Tapi keselamatan saudara dan saya itu berdasarkan janji Tuhan, kekuatan Tuhan yang kekal. Janjinya tidak pernah berubah.
Ketika Allah sudah pegang tangan kita, janjinya satu kali untuk selamanya. Manusia boleh tidak setia, tapi Allah tetap setia. Oh, terima kasih. Sorry, saya tidak ingin memberikan satu gambar yang membuat Bapak Ibu akhirnya bingung. Kok bisa begitu? Ada ayatnya, Yohanes 10 ayat 28. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Bapak Ibu kalau sudah melihat, kalau sudah bisa baca, tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini perkataan siapa? Tuhan Yesus. Dan aku, itu Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Coba perhatikan. Dan mereka mudah-mudahan tidak binasa. Begitu? Bukan mudah-mudahan? Salah ya? Pasti ya? Iman kepada Kristus itu bicara kepastian. Bukan mudah-mudahan. Janji Tuhan. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai 20 tahun. Hah? Bukan 20 tahun. 50 tahun? 100 tahun? Namanya hidup yang kekal, ya selama-lamanya. Bukan dibatasi dengan waktu. Kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, tolong dilihat. Dan tidak ada satu orang pun yang akan merebut mereka dari tangan siapa? Ku itu siapa? Tuhan Yesus. Bukankah kita punya Yesus yang luar biasa? Yesus yang dahsyat. Keselamatan ketika kita benar-benar Tuhan selamatkan. Janjinya kekal, sekali untuk selamanya. Amin. Untuk penutup, saya ingin tanya lagi. Berarti, apakah hanya cukup percaya saja supaya masuk surga sebagai syaratnya? Sebentar, perhatikan pertanyaan saya, detail ya. Saya mau tanya, apakah hanya cukup percaya saja kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai syarat untuk masuk surga? Tidak perlu ditambah perbuatan baik kita, ketaatan kita? Cukup? Tidak cukup. Jadi harus apa? Oke, seberapa kasih kita harus jalankan? Bisa? Perhatikan pertanyaan saya. Berarti untuk masuk surga, apakah hanya cukup percaya saja kepada Yesus sebagai syaratnya? Cukup? Nggak usah ditambah perbuatan baik, ketaatan, kesetiaan. Cukup? Mulai bingung. Bapak Ibu, satu ayat tolong. Efesus pasal yang kedua, ayat 8, 9, 10. Efesus pasal yang kedua, ayat 8, 9, 10. Saya baca pelan-pelan. Sebab karena kasih karunia, anugerah toh, kamu diselamatkan oleh Yesus melalui iman. Itu yang aslinya seperti itu. Bukan hasil usahamu. Itu pemberian dari Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang berani memegahkan diri. Itu poinnya. Syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal, syaratnya itu semua karena anugerah, bukan usaha saya. Amin. Yesaya mengatakan, semua kebaikan kita, ketaatan kita itu kain kotor di hadapan Allah. Amin. Tapi hati-hati, kalau saya stop sampai di sini, nanti disangka saya mengajarkan yang tidak baik. Ayat yang ke-10 tolong dibaca. 1, 2, 3. Artinya apa? Harus melakukan perbuatan baik, tapi bukan sebagai syarat untuk kekekalan. Syarat kekekalan tidak bisa tidak. Kita perlu anugerah, bukan hasil usaha saya. Tapi ketika kita memperoleh keselamatan itu karena anugerah, bukan hasil usaha saya, kita menjadi manusia yang baru.
diciptakan di dalam Kristus yang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi jelas, apakah cukup hanya percaya Yesus saja sebagai syarat untuk masuk surga? Cukup. Jadi syaratnya hanya percaya kepada Yesus. Perbuatan baik kita menjadi syarat untuk masuk surga? Tidak. Itu pertanyaannya sederhana ya. Tapi pertanyaan yang kedua, kalau begitu enak, jadi orang Kristen tidak usah berbuat baik. Setuju? Tidak setuju. Hati-hati. Ya. Memang perbuatan baik saya, ketaatan saya, ibadah saya bukan syarat. Syaratnya hanya saya dengan iman karena anugerah percaya kepada Yesus. Karena saya sudah percaya kepada Yesus dengan iman yang menyelamatkan, saya adalah ciptaan baru yang harus melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Itu poinnya. Tapi, ya, kalau dikatakan, berarti enak, jadi orang Kristen percaya toh selamat nggak usah berbuat baik, itu salah. Justru, orang yang sudah diselamatkan, mau tidak mau, secara otomatis, dia harus bertanggung jawab atas keselamatannya, harus berbuat baik. Nah, kita sadar perbuatan baik kita bukan syarat. Tapi kita setelah diselamatkan, itu menjadi tanggung jawab keselamatan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Makanya Bapak, Ibu, di dunia ini, agama cuma 2. Bapak, Ibu tahunya berapa agama? Banyak, enggak. Agama di dunia ini cuma 2. Agama berdasarkan diselamatkan karena anugerah, dan diselamatkan karena perbuatan baik. Di luar kekristenan, mereka punya satu pemahaman, masuk surga harus berbuat baik. Di dalam kekristenan, hanya anugerah. Perbuatan baik itu hanya menjadi satu tanggung jawab, satu otentisitas bahwa dia orang yang diselamatkan dan harus melakukan perbuatan baik. Beda sekali. Kalau orang percaya, orang Kristen punya paham masuk surga harus juga berbuat baik, tidak cukup percaya kepada Yesus. Berarti kita ikut paham yang sana. Kalau kita mau berbuat baik masuk surga, harus sebaik apa? Bagaimana dengan dosa? Siapa yang mengampuni dan seterusnya? Amin? Amin. Kiranya renungan dan firman Tuhan ini back to basic. Kita kembali kepada dasar Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Hari ini saudara semua penting di mata Tuhan. Dengan tujuan satu, untuk mengerjakan yang utama keluar. Memberitakan Injil. Saya tidak tahu bisa terlaksana atau tidak. Ini baru uji coba. Hari ini saya ambil tema back to basic. Supaya kita semua tahu apa itu basic dasar Injil yang benar. Keselamatan yang benar seperti apa. Saya tidak tahu apakah saya nanti bisa menjabarkan kembali supaya Bapak Ibu bisa terlibat dalam menceritakan Injil. Mudah-mudahan Bapak Ibu tolong doakan. Saya tidak tahu, saya harus create satu program. Karena biasanya program untuk melatih bisa memberitakan Injil perlu waktu 43 jam. Ya, tapi hari ini di dalam sharing ini 45 menit dan mungkin 1 bulan sekali. Jadi saya harus create sedemikian rupa, saya tidak tahu bisa atau tidak. Tapi saya akan upayakan bahwa Bapak Ibu bisa minimal memahami dan menghafal kerangka Injil. Amin. Karena semua itu penting dan harus mengerjakan yang utama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.